Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda 11 Busana 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bella, baik, Mem. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, pimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pembuatan rompi dan bolero. Dalam materi yang berikutnya kita membahas tentang busana custom made, sistem tailoring. Simak penjelasan dari materi yang akan Ibu jelaskan. Pembuatan busana custom made, sistem tailoring, jas atau jaket. Pengertian custom made dan tailoring. Custom made adalah busana yang dibuat dengan sistem tailor maupun kultur untuk perorangan sesuai dengan ukuran pemesan dengan desain yang eksklusif. Sedangkan pengertian custom made dan tailoring menurut Dot Puspo, tailoring adalah suatu metode menjahit busana yang hasilnya lebih kuat dibandingkan dengan sistem menjahit biasa. Tailoring biasanya diterapkan pada jahitan untuk mantel atau coat, jas atau jaket, dan blazer. Oke. Busana tailoring menurut Cecilia Savitri, yang pertama adalah mantel pak, yang kedua adalah suite, yang ketiga adalah jumpsuit, dan yang keempat adalah mantel coat. Oke, yang pertama adalah mantel pak three piece ya. Di sini ada gambar mantel paknya three piece, yaitu merupakan busana kerja wanita yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada rok, ada jas ya, ada jas dan ada blouse. Three piece dapat dikenakan sebagai busana kerja dan busana resmi. Teknik tailoring hanya diterapkan pada pembuatan jas dan roknya saja. Kemudian yang kedua ini adalah suite atau two piece. Suite atau two piece adalah setelan yang terdiri dari 2 helai busana, yaitu rok dan jas dari bahan yang sama. Busana semacam ini dapat digunakan sebagai busana kerja. Oke, kemudian yang ketiga ada jumpsuit. Jumpsuit ini adalah setelan yang terdiri dari celana panjang dan jas terbuat dari bahan yang sama yang dapat dilengkapi dengan blus dalam. Jumpsuit dapat digunakan sebagai busana kerja terutama untuk pekerjaan yang memerlukan gerak banyak. Yang keempat ini mantel atau coat. Mantel dalam bahasa Inggrisnya disebut adalah coat. Oke, dalam bahasa Prancis manteau. Artinya busana yang dikenakan di luar busana pokok, fungsi sebagai pelengkap ya. Pada umumnya panjang mantel ini adalah 2 cm di bawah busana pokok. Gambar berikutnya boleh dianalisa. Ada 5 gambar ya. Yang pertama ada parka, ada bolero, ada blazer, cap dan topper. Cap adalah sejenis mantel yang terbuat dari kain setengah lingkaran ya. Kemudian ada topper. Nah, topper ini adalah mantel yang panjangnya sejajar dengan ujung jari tangan. Jadi apabila tangan kita diluruskan jarinya, itu panjang mantelnya sama panjang dengan jari tangan kita. Kemudian ada blazer. Blazer adalah jas ringan yang dapat dipakai untuk busana kerja, santai, dan rekreasi tergantung pemilihan bahan. Ya, kalau dibilang jas ringan berarti dia pemakaian bahannya sedikit berbeda dari jas. Oke. Kemudian ada bolero, semacam jaket pendek sampai di pinggang, ya, atau di atas pinggang tanpa penutup di bagian muka. Kemudian ada parka. Parka adalah jaket yang mempunyai penutup kepala jadi satu. Nah, ini parka, dia mempunyai penutup kepala jadi satu dengan bagian badan jaketnya. 2 gambar ini adalah jas atau jaket. Yang pertama adalah jas single breasted, ya. Jas single breasted adalah jaket yang mempunyai penutup dengan 1 deret kancing. Kemudian yang kedua adalah jas double breasted. Adalah jaket atau jas yang mempunyai penutup dengan 2 deret kancing. Perhatikan di sini ada 2 deret kancing. Ini namanya double breasted. Kemudian, nah, yang Ananda lihat kali ini adalah karakteristik lepak jas. Yang pertama, berdasarkan lebarnya, karakteristik lepak jas selanjutnya adalah dari panjang lipatan kelepak. Panjang lipatan kelepak jas dimulai dari garis potongan kerah hingga kancing pertama jas. Jadi garis potongan kerah, ini ya, maksudnya garis potongan kerah hingga kancing pertama pada jas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe kelepak jas. Nah, Ananda perhatikan gambar ini adalah tipe kelepak jas dengan nama notch lapel. Notch lapel adalah kelepak yang bersudut, merupakan salah satu jenis kelepak jas yang paling umum dan paling banyak digunakan pada jas. Biasanya
pada pola bagian kerah ini tidak menyatu dengan bagian badan jas. Diperhatikan pada bagian ini ya, bagian kerah jas ini tidak menyatu pada badan jas dengan membentuk sudut 75 sampai 95 derajat. Kemudian yang kedua, ini adalah peak level. Peak level ini kelepak yang meruncing, ya, yang runcing termasuk jenis kelepak yang lebih lebar dari kelepak lainnya. Nah, coba perhatikan, ini runcing berbeda dengan notch level tadi, dan ini hanya digunakan untuk jas formal seperti jas tipe double breasted dan single breasted. Namun pada perkembangannya model kelepak ini dikombinasikan pada jas sport, ya. Kemudian ini adalah desain jas sesuai bentuk tubuh yang membuat tubuh tampak lebih pendek dan lebih lebar. Perhatikan gambar pertama, desain jas model telangkup double atau double breasted. Nah, tapi gambar di sini bertali ya, ini sama karena dia overslash dengan ciri-ciri kelepaknya lebih lebar ya, kelepak lebar, bagian kelimnya kotak. Nah, ini kotak, bawahnya segi 4. Ini akan membuat tubuh kelihatan lebih pendek dan lebih lebar. Kemudian model yang kedua adalah model jas pendek gaya boxy. Nah, ini juga membuat tubuh lebih lebar dan lebih pendek. Kemudian jas yang sesuai bentuk tubuh kedua yang membuat tubuh tampak lebih tinggi dan lebih ramping. Perhatikan gambar yang pertama, berbentuk huruf V, model jas dengan model telangkup tunggal atau single breasted. Anda perhatikan ini kelepak dengan kerah sedang, perhatikan model kerahnya juga sedang, kemudian kelim bawah membulat. Ya. Kemudian model yang kedua, desain jas panjang dengan potongan jahitan princess. Nah, ini adalah jahitan princess pada bahu. Model princess pada bahu ini akan membuat tubuh tampak kelihatan lebih tinggi dan lebih ramping. Baik Ananda, sekian materi kita kali ini. Apakah kalian mengerti dengan yang telah menjelaskan tadi? Ngerti, Mem. Sekarang kita coba cermati video yang akan menampilkan berikut, analisa gambar yang ada di dalam video tersebut. Setelah Nanda nonton video tadi, apa yang dilihat dari video yang tampil tadi? Fashion show, Mem. Oke, fashion show apa? Fashion show mengenakan jas, Mem. Ya, jas yang ada dalam fashion show tersebut modelnya seperti apa? Memakai kerahnya apa? Ada yang bisa jawab? Banyak, Mem. Ada yang menggunakan notch level, Iya. level. Terus ada juga yang modelnya single breasted sama double breasted. Ya, bagus. Berarti kalian sudah paham tentang desain jas sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini ya. Baik, coba sekarang buka classroom-nya. Nanti di situ ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan dalam waktu 10 menit. Setelah itu kalian upload kembali ke Google Classroom. Oke, dari penyelesaian LKPD tadi, semuanya udah mengumpulkan. Untuk hari ini, mari kita simpulkan materi pelajaran yang telah kita bahas. Ayo sama-sama, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Adalah busana yang dibuat dengan sistem tailor Ya. maupun counter untuk perorangan sesuai dengan ukuran pemesan dengan desain yang eksklusif. Oke. Sistem menjahit tailor disebut tailoring. Tailoring adalah salah satu teknik menjahit halus yang bermutu tinggi yang pada bagian luar dan dalam busana sama artinya. Untuk busana konsumen terdiri dari angle pack atau three-piece, sweat atau two-piece, jumpsuit, mantel atau coat, cover, cap, blazer, jacket, bolero, cardigan, dan parka. Oke, bagus. Berarti semua sudah paham dengan materi kali ini karena telah bisa menyimpulkan materi yang kita bahas untuk hari ini. Oke, untuk selanjutnya Ananda mengerjakan evaluasi yang telah men-share di Google Classroom-nya ya. Di situ Ananda kerjakan, isi dulu nama, kemudian kerjakan dengan teliti. Baik, materi kita minggu depan kita akan membahas tentang bahan yang digunakan dalam pembuatan jas. Ya, baik Ananda tetap jaga kesehatannya di rumah, jangan kemana-mana kalau tidak penting ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Satu lagi, karena Ananda mau UKK, tetap jaga kesehatan di rumah supaya nanti UKK-nya berjalan dengan baik. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ketua kelas mari kita tutup dengan berdoa, pimpin doanya. Mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut Aden. Oke. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Mem. Oke, terima kasih, Nak.